Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosi Nabila. Di sini saya akan membuat tugas di pertemuan kedua untuk membahas dari strategi operasi. Oke, kita masuk ya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa part dari strategi operasi. Yang pertama itu ada definisi dari visi, misi, dan strategi. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis strategi. Selanjutnya ada manfaat dari strategi. Lalu ada definisi dari tampilan produk, biaya, dan kecepatan. Lalu ada juga strategi dalam operasi. Lalu ada definisi dari efektif, efisien, dan produktivitas. Ada pengukuran produktivitas dan ada pembahasan soal part 1 dan part 2. Oke, di sini kita yang pertama akan membahas dari definisi, visi, misi, dan strategi. Apa sih dari visi yang dimaksudkan dari visi? Visi adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Jadi, setiap perusahaan itu harus mempunyai visi atau tujuan yang harus dicapai dari perusahaan. Contohnya, misalnya saya mempunyai perusahaan A. Nah, dari perusahaan saya ingin untuk mencapai apa sih tujuan apa yang saya buat dari perusahaan ini. Yang pastinya secara umum yang kita tahu perusahaan pasti ingin mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan pengeluaran sekecil-kecilnya. Oke, lalu selanjutnya itu ada misi. Misi itu adalah tugas pokok yang digunakan mencapai visi. Jadi, setelah kita membuat dari tujuan, kita harus membuat caranya bagaimana agar mencapai tujuan tersebut atau visi tersebut. Nah, lalu adalah strategi. Strategi itu adalah cara agar tujuan dari visi dan misi dapat dicapai. Jadi, setelah kita membuat visi, lalu misinya juga sudah, nah kita harus membuat strategi atau cara-cara yang akan kita eh, jalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini selanjutnya itu ada jenis-jenis strategi. Untuk jenis strategi yang pertama yaitu ada perumusan strategi. Untuk perumusan strategi itu apa sih? Nah, di sini saya akan bahas perumusan strategi. Perumusan strategi di sini adalah kegiatan untuk melihat ancaman dan peluang dari perusahaan. Jadi, perumusan ini kita harus membuat dulu strategi, lalu kita rumuskan, dan kita harus menilai nih, kira-kira adakah ancaman yang akan mengancam perusahaan kita, dan kita lihat apakah ada peluang dari strategi yang kita buat. Yang kedua ada implementasi strategi. Implementasi strategi ini adalah kegiatan strategi yang dibuat didistribusikan ke masing-masing departemen. Lalu selanjutnya ada penilaian strategi. Penilaian strategi di sini adalah mengevaluasi dari strategi yang sudah kita buat. Kita harus evaluasi apakah strategi ini perlu adanya perubahan. Mungkin salah satunya misalnya ada tidak tercapai tujuan kita, jadi kita harus merubah beberapa strategi agar tujuannya tetap tercapai. Next. Nah, di sini ada manfaat-manfaat strategi bagi perusahaan. Nah, dari manfaat eksternal atau manfaat dari luar dulu nih, itu pertama ada perubahan konsumen, lalu ada perubahan politik juga, ada perubahan demografi, perubahan sosial, perubahan teknologi, perubahan pesaing, perubahan supplier, perubahan ekonomi. Lalu kalau dari internalnya atau dari dalam, di sini kita bisa lihat ada perubahan penjualan produk yang ingin dijual, lalu ada perubahan perilaku karyawan, perubahan mesin dan peralatan, perubahan manajemen, dan perubahan pemilik, perubahan organisasi, ya. Selanjutnya di sini ada definisi efektif, efisien, dan produktivitas. Nah, untuk efektif itu apa sih? Efektif adalah penekanan hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input. Lalu kalau efisien adalah menekankan pencapaian sasaran juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin. Jadi perbedaannya kelihatan ya kalau untuk efektif dia tidak memperhitungkan input, tetapi kalau efisien dia menekankan penggunaan input juga. Selanjutnya di sini ada produktivitas, itu adalah menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dan input. Nah, selanjutnya di sini itu ada strategi dalam operasi. Nah, beberapa macam strategi. Yang pertama itu ada perancangan produk. Kita harus merancang bagaimana produk kita yang akan kita buat. Lalu ada perancangan kualitas. Selain kita merancang produk, kita juga harus memikirkan apakah produk kita itu kualitasnya bagus atau tidak. Selanjutnya itu ada rancangan pengolahan, ada penentuan lokasi kegiatan. Jadi kita harus juga menentukan lokasi di mana yang strategis, lokasi mana yang kira-kira perusahaan kita atau produk kita ini banyak peminatnya, banyak
yang akan tertarik sama produk kita. Lalu ada rancangan tata letak. Ini juga perlu, jadi kita harus bisa menata bagaimana perusahaan ini. Yang selanjutnya ada penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja, jadi kita juga harus memikirkan ya bagaimana tenaga-tenaga kerja kita di perusahaan ditempatkan atau dibikin beberapa divisi mungkin. Selanjutnya kita ada manajemen rantai supply, ada manajemen persediaan, penyusunan jadwal. Nah, di sini penyusunan jadwal itu bisa untuk ke tenaga kerja juga ya. Jadi agar tenaga kerja kita juga dalam lingkungan kerja yang sehat dan kegiatan pemeliharaan. Next, kita di sini ada definisi dari produk, biaya, dan kecepatan. Yang pertama itu ada differentiation product. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah keunikan produk yang disajikan sehingga ada tampilan beda. Jadi, kita harus bisa memiliki keunikan dari produk-produk yang lain. Kalau perusahaan kita atau tempat kita bekerja ini bisa dilihat orang. Maksudnya, setiap perusahaan itu pasti mempunyai perbedaannya masing-masing. Nah, itulah cara agar kita lebih dikenal dengan orang-orang. Yang kedua itu ada low cost atau pengurangan biaya dalam operasi. Nah, di sini juga kita harus bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu ya. Contohnya promosi-promosi yang tidak sebanyak mungkin gitu. Selanjutnya ada kecepatan tangkap, kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk melihat peluang atau ancaman. Jadi kita juga harus bisa melihat seperti yang tadi saya bilang, harus bisa melihat, harus cepat tanggap nih. Kira-kira kalau misalnya memang ada perusahaan lain yang produknya sudah mulai sama dengan produk kita, nah kita harus bisa membuat bagaimana sih cara melihat peluang lain atau kita membuat strategi yang lain nih agar perusahaan kita tetap tetap bekerja, tetap berjalan operasionalnya. Nah, oke, yang tadi materi sudah selesai. Di sini saya akan membahas dari pembahasan part satu ya. Untuk pembahasan part satu nomor satu di sini itu ada pilihan ganda. Saya akan bacakan soalnya dan jawabannya. Yang pertama, untuk memenangkan penguasaan suatu wilayah disebut A strategi, B misi, C visi, D taktik dan operasi. Nah, di sini jawabannya adalah A ya, strategi. Lalu yang kedua di sini ada penekanan hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input disebut. Di sini jawabannya A efektif, B efisien, C produktivitas, D modal, E tenaga kerja. Jawabannya A ya, efektif. Lalu ada di sini di bawah ini yang merupakan manfaat strategi bagi perusahaan pada lingkar luar. Jawabannya A ya, perubahan demografi. Lalu ada juga manfaat di bawah ini yang bukan merupakan strategi perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman adalah jawabannya A, melakukan diferensiasi. Lalu yang kelima, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul disebut quick response. Nah, di sini ada part 2. Oke, untuk part 2 saya bacakan dulu untuk soalnya ya. Soalnya adalah sebuah pabrik pengolahan makanan PT Next Carlos selalu mengeluarkan biaya produksi sebesar 21 juta rupiah dan biaya upah tenaga kerja sebesar 15.000 per hari. Untuk karyawannya, dengan kondisi tersebut, PT Next Carlos dapat memproduksi 20 ton makanan instan siap ekspor. Pada periode berikutnya, PT Next Carlos mendapat suntikan dana dari investor sehingga merubah sistem produksi dengan membeli mesin baru sehingga dengan penambahan tersebut PT Next Carlos mampu memproduksi 50 ton makanan siap ekspor. Dengan kondisi seperti ini, PT Next Carlos mengeluarkan biaya produksi sebesar 25 juta rupiah dengan kondisi jam kerja masih sama yaitu di 9 jam kerja. Nah, kita harus analisa bagaimana kondisi PT Next Carlos. Buktikan dalam perhitungan apakah ada produktivitas setelah penambahan mesin baru. Sini saya akan jawab ya. Pertama, kita harus memperhitungkan dulu dari sistem lama. Nah, sistem lama di sini itu kan sebelumnya tuh PT Next Carlos menghasilkan 20 ton makanan dengan jam kerja 9 jam dan dengan stafnya di 20 staf. Nah, kita hitungkan dalam jumlah jam kerja dulu ya. Jadi 20 dibagi 9 dikali 20 180. Nah, di sini totalnya itu di 0,111 ton per jam kerja. Lalu untuk selanjutnya di sini juga ada dari 20 ton juga sama dibagi dari biaya produksi sebelumnya 21 juta ditambah per harinya 15.000.
Nah, jadi 20 dibagi 36 sama dengan 0,55 ribu per hari. Oke, lanjut. Nah, kita pembahasan dengan sistem baru. Sistem barunya itu di sini ada 50 ton jam kerja, 50 ton makanan setelah ditambah mesin ya. Dibaginya masih sama dengan 9 jam kerja dan 20 staff. Nah, di sini tuh ada perbedaan jadi 0,625 ton per harinya. Lalu untuk jam kerjanya ada 50 ton, lalu ada tambahan biaya pengeluaran jadi 25 juta, dikali 15.000, ditambah 15.000, 40.000, 40 jadinya 1,25 ton. Jadi setelah kita lihat perbedaannya, di sini ada perbedaannya yang tadinya itu dari 0,111 jadi 0,625. Lalu yang tadinya 0,555 jadi 1,25. Jadi ada penambahan produktivitas ya, karena setelah diberikan suntikan dana dari investor dan eh, jadi lebih cepat ya, karyawannya lebih cepat karena ada mesin baru, jadi karyawan-karyawan bisa dapat lebih cepat memproduksi makanan dan menghasilkannya juga lebih banyak dibanding sebelumnya. Oke, next. Nah, untuk yang nomor dua, di sini saya akan membahas eh, perubahan, saya bacakan dulu soalnya. Samsung melakukan perubahan radikal dalam proses produksinya. Setelah memproduksi makanan, Samsung melakukan perubahan produk hingga menjadi raksasa industri teknologi. Kita disuruh analisa bagaimana Samsung dapat berkembang dan bertahan. Strategi apakah yang dipakai Samsung? Oke, di sini saya akan jawab. Untuk strateginya itu yang dipakai Samsung, yang itu ada eh, seperti slide yang sebentar ya. Nah, dia menggunakan perumusan strategi. Kenapa dia bisa menggunakan perumusan strategi? Karena yang tadi saya jelaskan, perumusan strategi di sini adalah eh, melihat ancaman dan peluang. Jadi Samsung ini bisa melihat ya ancaman-ancaman apa mungkin saat dia menggunakan membuat makanan, tidak banyak peminat yang tertarik terhadap Samsung gitu kan. Nah, jadi dia berubah ke seperti teknologi gitu. Jadi saat dia melihat ada peluang di dalam perubahan produknya, jadi dia terus bertahan pada operasional di teknologi yaitu telepon genggam atau handphone ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang itu Samsung masih bisa bertahan karena dia tetap pada pendiriannya yaitu tetap di teknologi dan terus mengembangkan dari teknologi-teknologi yang dia punya. Dan tidak lupa juga dia meningkatkan kualitasnya nih. Jadi Samsung apa namanya, produk-produknya Samsung itu tidak hanya memperlihatkan depannya itu covernya saja, tapi dia juga memperlihatkan dari dalamnya, dari i- internal-internal handphonenya. Lalu yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan Samsung dari awal sampai saat ini. Nah, untuk saat ini tuh yang pertama yang tadi saya jelaskan, dia sudah ada diferensiasi produk atau dia ada berubah perubahan produk ya, yang tadinya dari makanan dirubah ke teknologi, ke handphone. Lalu yang kedua itu dia juga dari set pasar. Dia juga melihat nih, mungkin di saat itu masyarakat lebih tertarik ke teknologi semakin berkembangnya zaman, jadi memerlukan teknologi yang semakin canggih. Nah, di sini Samsung melihat peluang, adanya peluang dari zaman itu dia ambil untuk berganti produk ke teknologi. Nah, tidak disangka masyarakat tertarik dengan produknya Samsung, jadi Samsung selalu konsisten dengan produknya. Lalu dia juga menggunakan kerjasama dari distribusi lokal. Dia juga bekerja sama dengan tim-tim teknologi yang lain yang bisa bekerja sama dengan Samsung. Lalu ada juga promosi iklan di berbagai media. Jadi Samsung juga menggunakan iklan ya, promosi-promosi ke media-media, mungkin seperti kalau zaman dulu mungkin masih di koran, di iklan, di TV gitu. Nah, itu bisa membuat masyarakat-masyarakat lebih tertarik ya, bisa agak ada ketertarikan untuk ke PT Samsung ini. Nah, di sini adakah pengaruh lingkungan luar dan lingkungan dalam yang berkaitan dengan strategi yang dipakai oleh Samsung. Jelaskan. Oke, di sini saya lihat itu untuk Samsung itu ada ya pengaruh-pengaruhnya. Ada pengaruh luarnya itu ada perubahan konsumen atau pasar. Baik, kita cek ya untuk perubahan. Nah, di sini. Untuk lingkungan luar Samsung itu ada perubahan konsumen atau pasar. Jelas ada ya yang tadinya
konsumennya itu mungkin pasarnya tadinya di makanan, sekarang dia sudah beralih ke bagian teknologi. Jadi itu sudah jelas perubahannya. Lalu dia juga ada perubahan teknologi. Dia ada ya jelas teknologi sudah berubah, perubahan pesaing. Jadi pesaingnya sudah bukan lagi di pesaing makanan, tapi sekarang Samsung lebih ke pesaing yang sama sesama teknologi. Yang kedua ada perubahan supplier. Jadi dia juga supplier juga sudah berubah ya, bukan dalam segi makanan lagi, dan perubahan ekonominya juga berubah. Kalau yang dari lingkungan dalamnya ada ya di sini seperti yang kita lihat penjualan produknya sudah jelas berbeda, perilaku karyawannya juga. Jadi Samsung ini sudah mencari karyawan-karyawan yang mungkin pandai atau bisa dalam menjelaskan tentang teknologi. Mungkin saat Samsung menggunakan makanan, Samsung lebih ke karyawan kan ada pabrik mungkin ya. Jadi dia lebih ke bekerja dalam mesin. Kalau ini kan karyawannya harus bisa menjelaskan teknologi-teknologi Samsung. Nah, perubahan mesin juga ya, mesinnya juga jelas berubah, lalu organisasinya juga berubah. Oke, hmm, nah selanjutnya di sini fakta atau teori penelitian yang diberikan Samsung. Oke, di sini saya akan coba memberikan beberapa faktanya ya yang sudah saya cari. Nah, di sini ya, Samsung awalnya menjual rangkaian produk sehari-hari seperti gula, garmen yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya mengutip dari Liputan 6. Nah, di sini dijelaskan sendiri ya, bisa dilihat. Nah, dari merek Star Noodle, ujar Dejeko Head of IT and Mobile Communication Division Samsung. Nah, ini diliput dari tahun 2018 ya. Nah, lalu yang kedua itu nama Galaxy sendiri berasal dari grup yang didirikan oleh pendiri kami sejak 1938. Nah, Samsung juga memakai produk sehari seperti gula, garmen sama ya. Jadi memang faktanya itu kalau yang belum tahu Samsung itu sebelumnya dari makanan yang seperti gula, garmen, lalu dia berubah produk, dia mencari peluang. Nah, dia mengambil peluang di bagian teknologi. Dia merubah produknya yang tadinya dari makanan dirubah ke handphone atau telepon genggam. Hingga sekarang Samsung namanya masih sangat amat dikenal oleh masyarakat, masih terkenal dengan produk-produknya yang sangat bagus gitu ya. Jadi strategi Samsung dalam penjualan ini memang harus diacungi jempol. Baik, sekian dari saya untuk presentasi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.